Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil muslimin wa amarna bil ittihadi wat ta'awuni bainal mu'minin wa naddabana bil jiddi wal ijtihadi fil ibadati wa fi mazidin minal ilmi linaili ridha rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, dumateng para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh, utaminipun dumateng tiang sepuh kita sedaya, Fadilatul Mukarram Bapak Bupati, Bapak Kiai Haji Fathul Huda, dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Tom Badawi. Bapak Kiai Haji Tom Badawi ini salah satu dari guru saya. Dulu beliau semasa hidupnya Romo Kiai Abdullah Faqih diutus secara khusus memberikan kursus bahasa Inggris di Pondok Pesantren Langitan. Kami ikut, alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa sedikit menambah ilmu, kita bisa bersilaturahim antara sesama saudara. Mudah-mudahan barokahnya silaturahim pagi ini kita semua diberi umur panjang, termasuk hamba Allah yang tola umruhu wa hasuna amaluh. Barokahnya silaturahim pagi ini, mudah-mudahan kita diberi rizki yang lapang, rizki sehat wal afiat, rizki putra putri solihin solihat, rizki harta benda yang halal dan barokah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama kami menyumpahkan selamat, bersyukur, berterima kasih kepada inisiator kegiatan ini. Luar biasa. Kita punya Bapak Bupati yang baik, yang mengajak kepada kebaikan. Sungguh luar biasa. Rasulullah bersabda, tuba liman ja'alahullahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Sungguh beruntung seseorang yang jadikan oleh Allah sebagai pembuka kebaikan. Masya Allah. Umpama kalau kita tidak di sini pagi hari ini, kita kegiatan ini panjenengan apa? Ngopi, rokokan, atau ngecek pesan yang masuk semalam yang belum sempat terbaca. Gini apa mboten? Ngobrol, Masya Allah. Tidak halnya dengan pagi ini. Kita di sini bersimpuh mendengarkan tausiah, silaturahim yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huduru majlisi ilmin khairun min alfi iyadati marid, khairun min alfi raka'ah. Hadir di majelis ilmu lebih baik daripada nyambangi tiang sakit 1000 orang. Kita temukan di mana 1000 orang? Sampai berapa waktu nyambangi tiang 1000 orang? Jangan kemudian kita mengatakan hadisnya maudhu'. Jangan kemudian kita mengatakan karena di Ihya itu
Dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Iraqi, la ajidu aslan, la ajidu lahu aslan. Masya Allah. Zaman dahulu karena keterbatasan informasi sehingga beliau berta'addub dengan Imam Al-Ghazali, saya belum menemukan referensinya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang ada pada kitab Ihya Ulumuddin yang diulang-ulang itu jumlahnya sampai 5.000 lebih. Yang tidak diulang sekitar 3.000 lebih. Dari sekian hadis itu kemudian ada beberapa hadis yang belum ditemukan asalnya. Sebelum Syekh Zainuddin Al-Iraqi, dulu ada Syekh Tajuddin As-Subki. Beliau menemukan 800 hadis dari 5.000 atau 3.000 itu yang la ajidu lahu aslan. Kemudian hal ini menjadi inspirasi tersendiri oleh Syekh Al-Iraqi, diteliti kembali. Kemudian ada sekian ratus, 200 hadis yang la ajidu lahu aslan. Kemudian digali lagi oleh Syekh Ibnu Qatlubugha, menjadi sedikit lagi yang la ajidu lahu aslan. Digali lagi oleh Syekh Al-Murtadha Az-Zabidi, menjadi kecil sekali yang la ajidu lahu aslan. Sudah wajar, karena apa? Zaman dahulu keterbatasan apa? Informasi. Dan insya Allah di akhir-akhir ini ada yang bergerak lagi untuk meneliti lagi. Insya Allah semuanya hadisnya hadis-hadis yang makbul sekalipun dhaif. Sungguh luar biasa kehadiran kita di pagi hari ini. Kita berterima kasih kepada beliau yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabur, untuk melakukan hal-hal yang baik. Insya Allah tujuan beliau ini adalah ingin mengaitkan kita dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaitkan kita dengan pewaris baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin berupaya untuk memenuhi hati kita kebaikan-kebaikan, untuk memenuhi hati kita hal-hal yang positif, karena hati ini jika tidak dipenuhi kebaikan, maka akan dipenuhi kebalikannya, dipenuhi kebalikan dari kebaikan itu sendiri. Jika hati ini tidak dipenuhi dengan hal-hal yang positif, maka akan dipenuhi kebalikan dari hal-hal yang positif itu. Maka di pagi ini dalam rangka itu mengkaitkan hati kita, mentautkan hati kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, agar ada ketertautan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah perintah membaca sholawat itu agar terus kita bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Ini ada yang ganggu. Nah ini efeknya setan gepeng. Masya Allah. Jadi perintah baca sholawat itu ada keterkaitan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita bersalam kepada Rasulullah itu dalam hadis raddallahu ruhahu. Sebagian ulama mengatakan Allah mengembalikan nutuk pembicaraan beliau sehingga beliau membalas salam kita, keterkaitan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah baginda sendiri bukankah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk terus sambung dengan beliau? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian kayak aku melakukan salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku manasik kalian.
persiskanlah dengan apa yang aku lakukan ketika aku bermanasik haji atau umroh. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita ada keterikatan dengan Rasulullah. Kita melihat bagaimana cara guru kita bersolat. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, dari tabi'i, dari sahabat, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang kemudian dikatakan oleh Sayyid Naqib Al-Attas, ada teori Islamic World View. Kita memandang Islam bukan hanya sekedar agama. Kita melakukan ibadah bukan sekedar spiritual, tidak. Tapi kita ambil hikmah, ada apa dari ritual yang kita lakukan ini? Ada apa sebenarnya dalam ajaran Islam ini? Masya Allah, luar biasa. Ketika kita melakukan saum, puasa, bukan sekedar melakukan puasa menahan lapar dan menahan haus. Akan tetapi di balik itu agar kita merasa bagaimana sakitnya orang lapar itu. Bagaimana sakitnya orang yang haus itu. Sehingga di hati kita terketuk untuk beribah kepada orang-orang yang kelaparan. Bukankah kita diperintah untuk iyadatil marid, mengunjungi, nyambangi tiang-tiang yang gerah, orang-orang yang sakit? Bukan sekedar pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah, tapi ayo kita pelajari kira-kira apa yang ada pada iyadatul marid. Ketika kita sambang orang yang sakit, yang oleh dokter dilarang makan ini, makan itu, kita bersyukur alhamdulillah kita masih bisa makan apa saja. Ketika kita melihat orang yang sedang sakaratul maut, yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, harapan satu-satunya adalah rahmat Allah, belas kasihan Allah. Selanjutnya setelah itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama dia hidup, selama dia sehat. Nek kita saged ngaten, boten bakal kita dadi wong sing sombong, petitih. Wong sing adigung, adiguna. Ini wis ngono coba. Apa gunanya harta benda? Apa gunanya jabatan setumpuk? Ini pun kari cengop wal iyadzubillah. Kalau kita diperintahkan untuk menunggui istri kita saat melahirkan, saat bersalin, ini bukan sekedar kita memberikan support, kekuatan mental kepada istri kita. Tapi di balik itu, kita bisa melihat bagaimana istri kita memperjuangkan kehidupan, memperjuangkan keselamatan, memperjuangkan hidup anak kita. Ini pun ngoten, maka kita sebagai suami boten gampang marah kepada istri, boten gampang pelak-pelok dumateng istri. Nggih napa mboten Bu? Bu? Nggih napa mboten? Sing merasakan sakitnya bersalin itu ibu-ibu. Wong lanang ongkang-ongkong kadang-kadang ibunya kesakitan di ruang bersalin, bapak endo njobo sedil rokokan. Nggih napa mboten? Masya Allah. Tungguilah biar tahu bagaimana perjuangan mereka saat melahirkan anak-anak kita. Bukan sekedar itu para hadirin. Masya Allah. Jika kita melihat istri-istri kita melahirkan yang begitu menyakitkan, perjuangan yang luar biasa, kita ingat dulu ibu kita ketika melahirkan kita juga seperti itu. Masya Allah. Dek pun ngoten, gelem angen ngoten, kita boten bakal wani-wani dumateng tiang sepuh kita. Gara-gara kita wani-wani itu kenapa sih? Saat istri kita melahirkan, kita di luar ruangan ngobrol rokokan ngerasa nandungo.
Ya Allah, coba ini semua. Jadi apapun yang kita lakukan, carilah di balik ini ada apa. Bagaimana Rasulullah memberikan satu pelajaran kepada kita agar terus hati kita bersambung kepada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi disebutkan bahwa ada hadis-hadis yang la ajidu lahu aslan, itu sekedar empiris dari metodologi riset, sekedar ilmu mustalahul hadis, sekedar teori. Bukankah Imam Al-Ghazali ketika menulis sebuah hadis di kitabnya, beliau beristikharah dulu, kemudian berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ini benar apa tidak sabda baginda? Jika beliau mengiyakan, ditulis. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang alim, yang luar biasa, sehingga beliau akan mempertanggungjawabkan semua yang ditulis di bukunya. Tidak halnya dengan orang-orang sekarang yang suka mencaci maki Imam Al-Ghazali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di pagi hari ini beliau ingin berupaya agar kita semua ada keterkaitan kita dengan baginda Rasulullah dan kepada pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pewaris baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka adalah ahlul ilmi. Masya Allah, luar biasa. Sehingga yang kita dapatkan dari bagi ini adalah semuanya berkomitmen mencintai karena Allah, dan umpama terjadi membenci adalah karena Allah, dan itu adalah awthaqu ural iman. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kokoh-kokohnya tali iman itu adalah ketika kita mencintai seseorang, senang dengan seseorang karena Allah. Dan ketika kita membenci seseorang karena terpaksa, itu adalah bukan keluar dari nafsu, akan tetapi karena Allah. Pagi ini kita bersanding dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang dipicu oleh Bapak kita, Bapak Bupati, agar terus fokus dalam tugas kita masing-masing secara lahiriah, tetapi secara batiniah hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Hati ini dipenuhi dengan hal-hal yang positif, sehingga pagi ini kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ilmi, orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Sekalipun kita belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang oleh orang tua kita lakukan. Sahabat Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum walakin la yastati'u ay ya'mala mithla amalihim. Rasulullah, ada seseorang yang mencintai kaum, orang-orang yang baik, akan tetapi mereka belum bisa melaksanakan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amal solihkan. Sekedar kita bisa melakukan yang wajib-wajib saja, sementara sunnah-sunnah, anjuran yang mereka lakukan kita belum mampu. Wahai Rasulullah, apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Dzar anta ma'aman, ya Abu Dzar anta ma'aman ahbabta. Wahai Abu Dzar, engkau akan bersama siapapun yang orang kau cintai. Kalau kita mencintai orang-orang soleh, insya Allah kita akan bersama-sama dengan orang soleh di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman masyarakat muslimin yang sulit untuk membedakan antara informasi dan provokasi, di zaman fitnah ini yang digambarkan oleh Rasulullah, satakunu fitnatun amya somma bakma. Di akhir zaman nanti ada masa yang penuh dengan fitnah, sehingga seorang
kayak buta melihat kebaikan. Seorang kayak tuli mendengarkan kebaikan, bisu mengatakan kebaikan. Masya Allah. Man asyrafa laha asyrafat lahu. Jika kita tidak bisa mengendalikan, jika kita mendekati zaman fitnah itu, kita akan terseret di dalamnya. Ya Allah, seakan-akan hari ini sudah datang yang diinformasikan Rasulullah SAW. Seakan-akan hari ini sudah terjadi fitnah itu. Maka bagaimana agar kita terhindar dari fitnah ini? Berkumpullah dengan orang-orang yang baik kayak pagi ini. Fokus dengan tugas-tugas kita, hati kita selalu ada keterikatan dengan Allah, keterikatan dengan Rasulullah SAW. Seseorang tanya kepada Rasulullah, "Ayyu julasaina khair?" Wahai Rasulullah, siapa kira-kira teman kita yang baik untuk kita ajak sanding, berduduk, ngobrol? Siapa itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Man dzakkaraka ru'yatuhu billah." Seseorang yang jika kau lihat saja, belum apa-apa baru kita lihat saja, mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa? Hatinya penuh dengan Allah. Yang diingat hanya Allah, yang diingat hanya Rasulullah, sehingga mempancarkan nur, memberikan sinyal kepada yang melihat, ikut berzikir, ikut ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba selanjutnya hadis ini. Wa bi ilmika mantiquhu. Siapa teman yang baik untuk dijadikan bersanding, ngobrol, duduk? Selanjutnya adalah orang yang ucapan-ucapannya menjadikan kita ingat kembali kepada ilmu kita. Yang diucapkan adalah ilmu, kebaikan yang barangkali ada yang sudah kita lupakan atau terlupakan. Kembali lagi ilmu yang dulu di pesantren, yang dulu masih kecil kita, yang di TPK dulu pernah kita pelajari dari guru-guru kita. Ucapan mereka bisa menjadikan lagi ingat kepada ilmu-ilmu kita. Bukan omong, ngobrol, ngalor ngidul, akan tapi yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, wa bi amalihi bil akhirah. Tipe orang yang baik untuk kita ajak bersanding, berduduk, ngobrol adalah amal perbuatan mereka menjadikan kita ingat kepada akhirat. Mudah-mudahan itu ada pada diri kita semua. Kita sekarang berada pada khairul buqa fil ard, sebaik-baik tempat di atas bumi, masajiduha. Kita sama-sama berniat yang baik untuk menambah ilmu. Tidak ada yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah untuk mencari tambah. Tidak diperintahkan mencari tambahan untuk beribadah. Tidak diperintahkan Rasulullah untuk mencari yang lain. Yang diperintahkan Rasulullah adalah apa? Yang diperintahkan Rasulullah adalah mintalah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan termasuk kita. Dan kita berada dengan Bapak Kiai Fathul Huda, Kiai Tahun Tobawi, yang insya Allah beliau ini gemar mengingatkan kita jika kita lupa. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.